2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan tentang makalah corak hidup masyarakat praaksara. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Ayu. Saya Intan Cahyani Putri. Saya Nida Askendi Putri. Saya Siza Humairah. Saya Putu Amelia Putri. Saya Kisya Tanai Zafira. Saya Elita Nadifa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang corak hidup masyarakat praaksara. Yang pertama adalah kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini corak kehidupan dengan alhamdulillah selesai tepat waktu, yang berjudul Corak Hidup Masyarakat. Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah Indonesia. Pada masa praaksara di Indonesia, diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sifat sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat membangun selalu kami harapkan lebih baiknya makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Yang pertama akan dibacakan oleh Intan Cahyani Putri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki letak yang strategis, sehingga tidak heran jika terjadi akulturasi beragam budaya yang terjadi sejak zaman nenek moyang sampai zaman era global saat ini. Letak yang strategis tersebut sangat didukung oleh sumber daya manusianya. Untuk mempelajari kehidupan manusia, saat ini tidak ada salahnya kita merunutnya sampai pada masa silam, yaitu masa praaksara. Kehidupan manusia pada zaman praaksara senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Semua itu bertahap dan melalui proses yang sangat lama. Tentunya corak kehidupan yang saat ini kita lakukan adalah perkembangan dari corak kehidupan pada zaman praaksara. Untuk itu, marilah kita menelaah corak kehidupan masyarakat praaksara. Bab 2, pembahasan. 1. Pola hunian. Semenjak masa Mesolitikum, Batu Tengah atau masa berburu, manusia telah mengenal tempat tinggal atau menetap. Sebelum itu, manusia tidak mengenal tempat tinggal dan hidup nomaden, berpindah-pindah. Setelahnya mengenal tempat tinggal, mereka mulai bercocok tanam dengan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang binatang, ataupun kayu. Stanley Kalinfeld melakukan penelitian di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Terdapat tumpukan atau timbunan sampah kulit kerang dan siput yang disebut konjen modiniger. Konjen dapur, moding sampah. Di tumpukan sampah itu ia beberapa jenis alat yang digunakan oleh manusia purba berupa kapak genggam yang disebut pebble, kapak Sumatera, dan anak panah atau mata tombak yang diperkirakan alat ini digunakan oleh manusia purba untuk menangkap ikan. Pada tahun 1928 sampai dengan 1931, von Steenkelenfeld melakukan penelitian di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Di situ dapat ditemukan kebudayaan Apsisostrose, yakni kebudayaan yang merupakan hasil dari peninggalan manusia purba. Beberapa hasil temuan berupa alat-alat yang digunakan oleh manusia purba adalah ubuk panah, lake, batu penggiling. Selain itu juga ditemukan beberapa alat yang terbuat dari tanduk rusa. Kebudayaan Apsisostrose ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamongan. Pada tahun 1925, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan mulai muncul pada zaman Neolitikum. Pada zaman ini, masyarakat purba sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka juga meyakini adanya hubungan antara orang hidup dan orang yang telah meninggal. Berkaitan dengan peristiwa itu, maka kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan sebagai bentuk penghormatan terakhir pada orang yang meninggal. Bukti adanya sistem kepercayaan pada zaman batu adalah terlihat melalui peninggalan berupa tugu-tugu batu atau bangunan megalitikum yang terletaknya berada di puncak bukit, di lereng gunung, atau bangunan yang lebih
tinggi dari daratan sekitarnya. Hal ini muncul dari anggapan masyarakat bahwa roh-roh tersebut berada di suatu tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, selain ada upacara-upacara penguburan pada zaman tersebut, telah muncul upacara-upacara untuk menghadiri bangunan suci atau kebudayaan megalitikum dalam kurung batu besar yang meliputi bangunan berikut ini. 3. A. Menhir. Menhir adalah bangunan berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Bentuk menhir ada yang berdiri tunggal, juga ada yang berdiri berkelompok. Ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berudak-udak. Namun, bangunan menhir yang dibuat oleh masyarakat Praksara tidak berdoman kepada satu bentuk saja. Lokasi tempat yang ditemukan menhir di Indonesia adalah Pasemah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. B. Punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan suci. Lokasi tempat penemuannya adalah Lebak di Sembudek atau Banden Selatan dan lereng Bukti Hayam di Jawa Timur. 2. Dari berburu, meramu sampai bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka mulai bertempat tinggal. Walaupun bersifat masih sementara, awalnya mereka melihat biji-bijian sisa dari makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Hal itulah yang kemudian mendorong manusia purba untuk bercocok tanam peralihan zaman Mesolitikum dan Neolitikum, menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food greeting menjadi food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Pada waktu ke waktu kegiatan bercocok tanam pun ada kemajuan dalam penggunaan alat, pokoknya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan membukanya lahan dan ketersediaannya air yang cukup, maka mereka pun membuat pertanian berupa persawahan. Hal ini berkembang karena saat itu, yakni sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketika mulai terjadi perpindahannya, orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Seiring kedatangan orang-orang dari Yunan, maka kegiatan pelayaran bahkan dalam waktu singkat kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Maluku Utara merupakan pintu masuk manusia purba sejak zaman Pleistosen akhir. Dari suatu kemudian menyebar ke selatan sampai NTT, ke barat sampai Sulawesi, dan ke timur sampai Kepulauan Pasifik. Salah satu bukti yang menunjukkan peninggalan manusia purba di Maluku Utara adalah gua-gua hunian masa prasejarah atau rock shelter yang tersebar di Morotai, Halmahera Selatan, dan Pulau Gebek. Penelitian oleh Bellwold membuktikan bahwa gua-gua di daerah Morotai Selatan atau Tanjung Pinang dan Deo sudah dihuni manusia purba sejak 14.000 tahun yang lalu. Pada Gua Tanjung Pinang bahkan ditemukan juga rangka manusia purba. Pada situs Pulau Gebek dan Gua Siti Nafisah di Halmahera Selatan ditemukan bekas-bekas kegiatan manusia sejak masa praaksara tembikar. Peti kabur. Peti kabur adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Peti kabur dibuat dari lempangan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat dilengkapi dengan alas dan bidang atasnya. Juga berasal dari papan batu. Daerah penemuan peti kubur tersebut ada di yang dilengkapi dengan alas dan bidang atas juga berasal dari papan batu. Daerah penemuan peti kubur tersebut ada Cempari, Kuningan, Cirebon, Wonosari, dan Cepu. Di dalam kubur batu juga ditemukan rangka manusia yang sudah rusak, alat-alat perunggu dan besi serta menarik manik
Kesimpulan. C. Dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang fungsinya sebagai tempat meletakkan sesaji untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat. Agar mayat tersebut tidak dimakan binatang buas, maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Dolmen yang bersifat sebagai tempat penyimpanan mayat disebut kuburan batu. Lokasi penemuan dolmen antara lain Cupari Kuningan, Jawa Barat, Bondowoso, Jawa Timur, Merawan, Jember, Jatim, Pasemah, Sumatera, dan NTT. Bagi masyarakat Jawa Timur, dolmen yang dibayarnya digunakan sebagai kuburan lebih dikenal dengan sebutan pandusa atau makan Tionghoa. D. Sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda atau peti mati. D. Sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Umumnya, sarkofagus dapat ditemukan mayat di dalam atau bekal kubur, berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu atau batu besi. Daerah penemuan sarkofagus adalah Bali. Menurut masyarakat Bali, sarkofagus memiliki kekuatan gaib. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa sarkofagus dikenal masyarakat Bali sejak zaman logam. Selesai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Boleh. Satu, dua. Tunggu. Assalamualaikum. Sini. Kamu yang rekam, Pak, bisa minggu. Aku gitu minggu.